Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sheila Regata Novrianti dari kelas 10-2. Untuk kesempatan kali ini, aku akan membuat video mengenai biografi tokoh inspiratif untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia semester 2. Untuk tokoh yang aku pilih Taylor Swift. Karena Taylor Swift sangat-sangat menginspirasi aku. Dari mulai kekonsistenan dalam membuat sesuatu, produktivitasan waktu, bermain musik, menyanyi, dan masih banyak lain. Jadi, Taylor Swift itu lahir di Reading, Pennsylvania pada tanggal 13 Desember tahun 1989. Nama aslinya adalah Taylor Allison Swift dan dia itu adalah kakak dari Austin sekaligus anak dari pasangan maklar perusahaan Scott Swift dan ibu rumah tangga yang bernama Andrea. Jadi, Taylor itu suka banget nyanyi dari kecil dan dia tuh pernah tampil dengan berani untuk menghibur para wisatawan di kota asalnya dengan menyanyikan lagu I Just Can't Wait to Be King yang itu adalah soundtrack dari film The Lion King tahun 1994. Seiring bertambahnya usia, ternyata bakat Taylor menyanyi itu semakin bagus. Dia pernah memenangkan kontes karaoke festival nyanyi yang digelar di kota asalnya. Lalu, Taylor juga pernah mengirimkan contoh rekaman suara pada saat dia berusia 11 tahun. Taylor juga pernah membuat puisi dan lagu. Sebagai inspirasi menulis, Taylor mengaku dia menuangkan berbagai banyak tema, dari mulai masalah pribadi yang dialaminya dan hal-hal menarik lainnya. Dan menurut Taylor, menulis lagu dan membuat lagu itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres. Mungkin itu adalah salah satu alasan mengapa banyak banget orang-orang yang menjadikan Taylor sebagai tokoh inspirasinya. Beranjak remaja, Taylor berhasil memulai debutnya pada tahun 2006 sebagai penyanyi profesional dengan merilis album Tim McGraw. Dan dengan album itu, Taylor itu semakin banyak dikenal sama orang-orang karena lagu-lagunya yang sangat-sangat bagus dan mudah didengar gitu sama orang. Lalu, 2 tahun kemudian, Taylor merilis album baru lagi yang berjudul Fearless. Dan di album ini tuh dia banyak banget memenangkan award. Salah satunya adalah di acara Grammy, dia memenangkan penghargaan untuk kategori Album of the Year dan Best Country Album. Seiring kesuksesannya sebagai penyanyi profesional, dia juga mulai merambat ke dunia akting. Contohnya, dia memainkan film Hannah Montana, The Movie, dan juga Valentine's Day. Tentu saja sebagai penyanyi muda berbakat itu bukan suatu kemudahan bagi Taylor karena dia pernah diperlakukan agak melecehkan dari penyanyi senior Kanye West. Kejadian itu ada pada acara MTV Video Music Award pada tanggal 13 September tahun 2009 silam. Kala itu Taylor sedang berpidato di atas panggung karena dia mendapat award untuk kategori Best Female dalam single You Belong With Me. Sayangnya, belum selesai berpidato, tiba-tiba Kanye naik ke atas panggung dan merebut mic yang sedang dipakai oleh Taylor. Setelah mengambil mic tersebut, dia mengatakan bahwa video musik single The Ladies Put a Ring on It milik Beyoncé Knowles yang juga nominasikan sebagai kategori yang sama merupakan video terbaik sepanjang zaman. Tentu saja, aksi Kanye tersebut membuat Taylor sangat-sangat malu dan kecewa terhadap Kanye. Lalu, Kanye meminta maaf pada Taylor di berbagai sosial media dan blog pribadinya. Dan juga pada akhirnya Kanye menemukan Taylor untuk meminta permohonan maafnya. Namun, aksi Kanye di atas panggung itu tentu saja enggak bikin karir Taylor menjadi turun drastis. Malah dia dikenal lebih banyak orang karena aksi tersebut. Menurut aku, alasan Taylor itu banyak banget menginspirasi orang-orang karena setiap misalkan dia lagi falling in love atau kayak lagi sakit hati, lagi kecewa, itu pasti dia bakal tuangkan perasaan dia dalam lagu yang dia buat. Contohnya tuh dia pernah bikin lagu Lover, itu pas dia lagi jatuh cinta banget sama si cowok ini. Dia pernah bikin lagu We Are Never Getting Back Together, itu juga pas dia lagi sedih, mungkin dia menuangkan semua isi hati dia dalam lagu tersebut karena itu juga bikin kita jadi ngerasain apa yang dirasain juga. Makanya kenapa aku gak heran banget kalau banyak banget orang yang jadiin Taylor sebagai role model atau tokoh inspiratifnya karena Taylor benar-benar menginspirasi itu.
Selesai sudah video aku kali ini, dan aku juga penasaran nih siapa sih tokoh inspiratif kalian, si tokoh-tokoh yang bikin kalian jadi terinspirasi karena keberadaan dia atau karena kebiasaan dia dalam membuat sesuatu. Mungkin kalau karena Taylor itu kan karena membuat lagu, terus keproduktivitasan dia, kekreatifan dia, kekonsistenan dia, kepercayaan diri dia itu bikin aku jadi terinspirasi sama dia dan menjadikan dia sebagai role model aku. Aku juga mau tahu nih siapa sih tokoh inspiratif yang kalian pilih. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.